Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep dong. Oh, cakep. Ulang lagi ya kawan Oke. pajak ya. Pergi ke sungai memancing ikan. Cakep. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum kawan pajak semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Dimanapun kawan pajak berada, terutama yang dalam lingkungan Kanwil DJP Kepulauan Riau. Dan dalam YouTube kali ini, dalam YouTube podcast kali ini, kita akan membahas terkait dengan pemindah bukuan. Tapi bukan sekedar pemindah bukuan, tapi ada EPBK ya, pemindah bukuan elektronik. Nah, apa dan bagaimana pemindah bukuan elektronik? Sudah ada hadir bersama kita nih, kawan pajak sekalian. Fungsional penyuluh pajak dari KPP Pratama Batam Utara. Saya kenalkan dengan pantun juga ya kawan pajak ya. Jalan-jalan ke Natuna, singgah menyelam ke Senoa. Artinya, Kenalkan Pak Mitra dari KPP Batam Utara. salam kenal ke teman-teman semua, kawan pajak semua. Ya oke, mungkin boleh Pak Mitra dikenalin dulu nih sama kawan pajak ya. Jadi kan kita akan membahas terkait dengan IPBK nih. Baik, benar. Nah sebenarnya IPBK itu apa sih Pak Mitra? Jadi IPBK itu, kawan pajak sekalian, dia merupakan salah satu channel nih ya, Bu. Salah satu channel untuk kita melakukan proses pemindah bukuan. Karena sebelum ada IPBK ini, proses pemindah bukuan hanya bisa dilakukan secara manual, Bang Herman. Oke. Nah, sebelum itu, jadi kenapa sih orang harus pindah bukuan? Oke, jadi ini. Ya. Biasanya kan kita untuk melakukan pembayaran, kita buat billing nih, Bang Iya, Herman. betul. Nah, saat buat billing bisa jadi ada terjadi kesalahan nih, seperti kita salah memasukkan masanya, salah membuat kode jenis pajaknya, kode jenis setorannya, sehingga saat billing itu keluar dan kita bayarkan, pembayaran tersebut tidak sesuai dengan pajak yang seharusnya kita bayar nih. Jadi, bagaimana cara untuk memperbaikinya? Salah satu caranya adalah melakukan pemindahan bukuan. Oh, bisa jadi mungkin salah setor gitu ya. Betul, salah satu. Nah, jadi kawan pajak juga jangan khawatir terhadap kesalahan penyetoran. Betul. Karena ada mekanisme pemindah bukuan. Jadi uang itu nggak hilang sebenarnya Betul. kawan pajak ya. Iya. Jadi bisa dilakukan Pemindah pemindah bukuan. Nah, kalau dulu pemindah bukuan itu datang ke KPP, Betul. sekarang ada IPBK, ya. elektronik pemindah bukuan. Nah, kalau di Batam Utara, nah kebetulan karena Pak Mitra di KPP Batam Utara ya. Kalau di Batam Utara itu permohonan pemindah bukuannya banyak atau dikit? Sampai per 20 Desember Betul? itu sekitar 1.900-an, Bang. Oh, banyak juga Luar biasa termasuk. Dari 1.900-an itu yang elektronik sudah berapa Pak Mitra? Mungkin sekitar 20%-nya saja, Bang. 20%. Nah, itu juga kawan pajak. Jadi ini juga termasuk fasilitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak dalam membenahi pelayanannya. Jadi kawan pajak sekalian bisa untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, jadi apa sih kelebihannya dan bagaimana caranya? Nah, itu nanti akan kita bahas lebih lanjut bersama Pak Mitra. Betul. Oke, baik, lanjut kawan pajak ya. Jadi kita sudah paham terkait mengenai apa sih pemindah bukuan itu dan kenapa harus ada pemindah bukuan. Oke, kalau tidak salah nih, Bang Mitra ya. Jadi DJP itu launching IPBK versi 2.0. Betul ya? Nah, sebelumnya kan emang ada IPBK juga. Tapi sekarang IPBK versi 2.0 baru-baru saja ini ya. Betul, baru. Nah, jadi sekarang sebenarnya yang membedakan antara IPBK yang lama dengan IPBK yang sekarang itu boleh dijelasin sama kawan pajak sekalian. Oke, lagi gini kawan pajak. Jadi mungkin ini salah satu indikasi atau penyebab kita belum banyak wajib pajak yang melakukan IPBK dengan versi sebelumnya itu karena terbatasnya fitur-fitur atau fasilitas-fasilitas yang bisa diajukan PBK secara elektronik, Bang Herman. Oke. Nah, menanggapi hal itu, Direktorat Jenderal Pajak melaunching nih, belum lama melaunching IPBK itu versi 2 dengan menambahkan fitur-fitur. Sehingga hambatan-hambatan atau halangan-halangan yang terjadi pada IPBK versi sebelumnya itu sudah teratasi di IPBK versi 2 ini. Oke, baik, kita balik lagi ke pembahasan sebentar ya. Jadi sebenarnya kalau kita ulang lagi, sebenarnya keuntungan IPBK ini ya, baik yang versi sebelumnya atau yang sekarang ini, sebenarnya keuntungannya apa sih? Oke, yang pertama keuntungannya dia hemat waktu, Bang. Hemat waktu. Hemat energi lah. Karena gini, kita bisa melakukan IPBK ini kapanpun, dimanapun.
Yang penting kawan pajak sekalian memiliki akun DJP online-nya. Hari libur bisa nggak? Bisa Bang, tidak ada halangan. Maka itu dia 24 jam, 7 hari, seminggu, 365 tahun. Oke, berarti nggak perlu ada petugas yang jaga sebenarnya ya. Betul, Elektronik betul. ya. Elektronik dia. Jadi kawan pajak nih mungkin yang mau liburan Natal, tahun baru ini ya kadang ada yang salah nih, mau akhir tahun gitu ya. Betul. Maka kawan pajak silakan bisa untuk login di DJP online DJP ya. online, betul. DJP online. Jadi 24/7 ya, luar biasa sekali. Apalagi Bang Mitra, kelebihannya? Selain itu, yaitu tadi untuk yang versi 2 ini banyak nih kelebihannya. Yang pertama dia yang sebelumnya dia PBK hanya untuk NPWP yang mengajukan PBK. Artinya begini, saya contohnya ya kawan pajak, saya mengajukan NPWP untuk pemindah bukuan hanya atas NPWP saya sendiri. Namun saat ini kita bisa melakukan pemindah bukuan ke NPWP lain, Bang Herman. Itu yang di versi lama tidak ada. Jadi itu salah satu fitur terbaru di versi 2 ini yang memudahkan wajib pajak yang sebelumnya melakukan kesalahan. Saya seharusnya misalnya nih membayarkan pajak atas nama Bang Herman, tapi saya salah menyetorkan atas nama saya yang sebelumnya di IPBK tidak bisa dan harus dilakukan secara manual. Saat ini bisa dilakukan menggunakan IPBK. Itu salah satu hal yang paling lumayan cukup membantu wajib pajak nih untuk hari ini. Oke. Jadi lebih update lagi ya dari sebelumnya ya. Betul. Nah, tadi kan juga yang keuntungan tadi ya kapan saya di mana saja, terus waktu juga ya. Betul. Terus ada nggak monitoringnya, Pak Mitra? Jadi misal gini kan, saya udah masukin nih pemindah bukuan, saya tahu itu selesainya kapan itu ada nggak? Oke, baik. Itu tadi. Ya, saya tadi lupa. Iya. Selain tadi kapanpun dimanapun, dia dengan proses IPBK ini kita dapat melihat perkembangan dari permohonan kita ini, apakah sudah selesai, sudah prosesnya sampai mana, itu bisa kita pantau di DJP online juga. Selain itu satu lagi dia paperless tentu saja. Ya kita kan sekarang udah dalam rangka cinta bumi ya Bang ya. Ya, ESG ya. ESG betul, mengurangi penggunaan kertas. Jadi betul. ini kita bisa membantu program tersebut juga. Oke. Jadi sudah makin jelas ya kawan pajak ya. Jadi sebenarnya apa keuntungan dari IPBK kali ini. Nah, baik lagi lanjut ini Bang Mitra ya. Jadi tadi sudah dijelasin juga terkait dengan bedanya IPBK yang 2.0 dengan IPBK yang sebelumnya ya. Nah, ada lagi nggak kira-kira kemudahannya lagi yang dulu itu nggak bisa, sekarang bisa. Nah, ini penting untuk kawan pajak sekalian. Mungkin waktu sebelumnya mengajukan PBK dengan versi yang lama, loh ini belum bisa nih. Nah, sekarang yang ditambahin itu apa saja gitu Pak Mitra. Baik, selain tadi yang disebutkan PBK, kita bisa PBK ke NPWP lain. Selain itu ada juga pembukaan beberapa KJS baru Bang Herman yang bisa dilakukan PBK dengan kode 3, kode 5, dan kode 9. Di mana kode 3 itu atas SKP, kode 5 itu atas denda, dan kode 9 transaksi dilakukan oleh pemungut. Itu sebelumnya tidak bisa dilakukan. Tapi di versi 2 ini sudah mulai dibuka peluang untuk melakukan PBK menggunakan kepala kode jenis setoran ini. Oke, 3 tadi terkait dengan SKP, hutang juga ya. Betul, hutang. Oh, jadi sebenarnya kalau kita salah bayar STP, mungkin ada hutang yang sudah lunas, kita store lagi gitu ya. Kita mau pindahkan store-nya bisa ya? Bisa. Sebelumnya hanya bisa secara manual, belum dibuka di IPBK, tapi di versi 2 ini dibuka untuk Oke, baik kawan pajak. Wah, ini luar biasa sekali Bang Mitra ya. Jadi kawan pajak sekalian, ini memang manfaat yang diberikan DJP itu untuk memudahkan kawan pajak sekalian dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi ya sekarang sangat mudah sekali. Oke, baik lanjut lagi Bang Mitra. Ada lagi Bang Mitra? Ada, masih ada beberapa. Masih banyak nih kawan pajak ya. Masih banyak. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan pemindah bukuan dengan dasar pemindah bukuan. Itu pun sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manual. Jadi hanya coba pelan-pelan nih. Pemindah bukuan dengan dasar pemindah bukuan. Contohnya gimana? Misalnya nih kawan pajak sekalian melakukan pemindah bukuan menggunakan IPBK. Ya. Ternyata pemindah bukuannya tujuannya salah atau seharusnya jumlahnya nggak sekian. Tapi sekian itu kan artinya kita mau memindah bukukan kembali dasarnya adalah pemindah bukuan yang sebelumnya dasarnya adalah SSP. Jadi beda nih Bang. Yang sebelum pemindah bukuan pertama kita menggunakan dasar SSP. Ya. Dan pemindah bukuan dasar SSP tadi sudah dilakukan pemindah bukuan, maka kan akan keluar hasil. Oke. Nah,
apabila ada kesalahan kembali kan kita harusnya melakukan pemindahan kembali. Betul. Cuma dasarnya bukan lagi SSP, tapi dasarnya adalah bukti pemindahan yang sudah terbit itu. Nah, ini memang mungkin agak belibet ya teman-teman. Iya. Tapi saya yakin Atau mungkin gini, Bang Mitra, boleh dikasih contohnya aja. Misal saya bayar apa salah, terus dipindahkan lagi ya. Mungkin bisa dikasih contohnya biar kawan pajak jelas. Baik, gini. Contohnya gini kawan pajak. Misalnya nih, saya bayar PPN. Ya PPN nih Bang Herman, atas pembelian mobil di sini lah ya. Misalnya walaupun di sini nggak ada PPN ya di Kepri. Jadi saya bayar mobil PPN, misalnya saya seharusnya bayar 50 juta. Tapi saya bayarnya 70 juta. Kelebihan bayar. Atas kelebihan bayar yang 20 juta itu, saya lakukan pembukuan ke pasal 25 angsuran SPT masa angsuran orang pribadi. Nah, tapi ternyata yang saya lakukan itu 25 juta. Jadi sebenarnya yang PPN masih kurang lagi nih. Padahal udah terbit pembukuan dari 70 juta ke 25 juta tuh Bang. Jadi sebenarnya saya masih kelebihan bayar 5 juta. Harusnya 5 juta saya kembalikan lagi ke PPN. Nah, kalau dulu itu atas bukti PBK itu tidak bisa dilakukan melalui PBK, tapi harus secara manual. Walaupun yang sebelumnya sudah dilakukan menggunakan IPBK Bang Herman. Namun untuk saat ini itu sudah dibuka peluang dengan bukti PBK itu kita bisa melakukan PBK kembali melalui IPBK. Berarti mungkin sederhananya PBK berlapis gitu lah ya. Berlapis. Jadi setelah salah bayar, dia mau memindahkan lagi atas kesalahan bayar tadi. Nah, ini jadi sebenarnya kepastian hukum juga untuk kawan pajak sekalian. Jadi sebenarnya kawan pajak sekalian tidak usah takut kalau memang pembayaran itu salah, bisa dilakukan pembetulan, masih salah lagi, masih bisa dilakukan pembetulan lagi ya. Dan itu sudah diakomodir oleh IPBK yang versi 2.0. Oke, luar biasa. Boleh lagi? Bang Mitra, ada lagi? Lalu yang sebelumnya tidak ada kita upload lampiran, saat ini kita ada menu untuk mengupload lampiran PBK. Nah, mungkin bertanya ini lampirannya fungsinya apa sih Bang Herman? Betul. Sebenarnya fungsi lampiran ini untuk mengakomodir apabila kita melakukan PBK ke NPP lain Bang Herman. Contohkan dulu kawan pajak. Ini gimana kawan pajak? Contohnya gini. Saya membayarkan PPh 21 Bang Herman. Siap. Tapi menggunakan NPP saya. Seharusnya kan menggunakan NPP Bang Herman nih. Nah, saya kan harus melakukan PBK dari NPP saya ke NPP Bang Herman yang artinya saya melakukan pemindah bukuan ke NPWP lain. Lampiran ini adalah lampiran pernyataan tidak keberatan dipindah bukukan ke NPP lain Bang Herman. Itu kan kalau dulu tidak bisa karena secara manual kita harus memasukkan lampiran tidak keberatan dipindah bukukan yang dimana ditandatangan di tempat. Sehingga dengan adanya tambahan fitur PBK ke NPP lain, dibuka juga fitur untuk mengupload lampiran sebagai bukti tanda tidak keberatan kalau kita dipindahkan ke NPP lain. Nah lampiran ini bentuknya PDF atau kita scan atau gimana? Lampirannya PDF Bang. PDF ya? Dia besarnya minimal 2 MB gitu. Dan apabila misalnya kita mau mengecek kembali, lampiran yang kita upload itu bisa kita download juga. Kita untuk pengecekan kembali apakah sudah benar atau belum. Oke. Baik. Nah, sudah jelas Kang Ojek ya? Jadi ada lampirannya, jadi silakan dokumen pendukung untuk memastikan bahwasanya storan itu salah dan belum digunakan, maka bisa diupload dalam lampiran tersebut ya. Ada lagi, Bang Mitra? Jadi ini ada lagi nih yang sangat membantu juga, Bang. Ya. Ini terkait pengiriman kode verifikasi untuk pemindah bukuan. Kenapa saya bilang ini sangat membantu? Karena sebelumnya kalau jika kita ingin melakukan pemindahan bukuan, kita harus memiliki sertifikat elektronik. Betul. Itu mungkin yang akan agak sedikit lebih sulit untuk wajib pajak orang pribadi kan Bang Herman. Betul. Jadi karena sertifikat elektronik untuk saat ini karena masa pandemi sudah dianggap close, itu sertifikat elektronik harus dimintakan langsung ke KPP terdaftar. Nah, di sini di IPBK versi baru ini untuk sertifikat elektronik itu bisa digantikan dengan memasukkan email yang mengajukan PBK, Bang. Jadi verifikasi nanti tidak menggunakan sertifikat elektronik, tapi menggunakan email. Dan itu nanti ada pilihannya, Bang Herman. Kalau kita memang sudah punya sertifikat elektronik bisa digunakan juga, tapi kalau kita belum punya, kita bisa memilih menu di mana verifikasi ke email yang kita cantumkan. Oke, lebih mudah ya kawan pajak sekalian ya. Luar biasa ini. Betul. Berarti kita nggak perlu takut, nggak punya sertifikat elektronik, nggak bisa mengajukan pemindahan bukuan. Itu biasanya hambatannya di orang pribadi. Betul. Karena kita mau masukin,
sertifikat elektronik belum ada ya, nggak Betul, bisa itu naik. dia. Kalau sekarang kawan pajak kan jangan ragu juga. Kenapa? Karena sudah ada verifikasi melalui email saja ya. Betul. Jadi diturunkan levelisasi otorisasinya. Nah, luar biasa. Ada lagi, Bang Mitra? Oke. Ini karena banyak ya kawan pajak ya. Jadi emang kita buat ini pelan-pelan. Jadi Iya. biar kawan pajak benar-benar paham dan nanti bisa menggunakan dengan lebih mudah. Betul. Ini selain yang tadi juga kita ada tambahan draft permohonan. Di situ artinya kita bisa mengecek permohonan kita itu sudah benar atau belum sebelum kita upload untuk dieksekusi atau dilanjutkan ke proses penelitian oleh KPP. Oke, berarti mungkin kalau kita pakai bahasa sederhananya nih, kita lagi ngerjain IPBK nih. Nah. Terus rupanya ada kerjaan lain nih. Ya, betul. Ya kan? Karena kan tadi 24/7 ya. Betul. Bisa jadi malam-malam nih ngerjainnya. Nah, terus kita ragu itu udah kesimpan atau belum? Betul. Nah, jadi ada draft ya. Jadi lebih mudah kan. Jadi jangan takut sebelum di-submit maka nggak akan hilang datanya ya. Betul. Ya, benar. Ada lagi? Dan ini yang paling penting, Bang. Ya, gimana? Selain yang tadi kan kita kadang bingung nih, mungkin kawan pajak semua terlewat atau bingung dengan ada user manual dan video tutorial, itu yang paling penting menurut saya. Oke, ya anak-anak sekarang sebenarnya ya emang pinter-pinter ya, Iya, jago-jago betul. ya. Jadi kalau misalnya ada kurang informasi, tinggal cari searching Betul. tutorial sudah ada. Dan DJP sudah menyediakan ya? Sudah di versi 2 ini. Jadi untuk bertanya kan sebelumnya mungkin kalau ada yang hal ditanyakan kita perlu menghubungi pihak KPP atau kantor pajak terdekat. Tapi kan dengan ada video tutorial ini minimal kita dapat bantuan lebih cepat gitu, Bang. Iya, untuk benar-benar. mengetahui ini. Karena menurut saya karena versi baru ini memang yang terpenting adalah user manual dan video tutorial itu untuk mempelajari secara lebih detail. Oke, luar biasa sekali kawan pajak ya. Jadi sebenarnya kita sudah dapat gambaran yang utuh mengenai IPBK versi 2.0 ini. Tadi kenapa harus IPBK, kemudahannya bagaimana, dan keuntungannya apa saja, kelebihannya apa saja. Nah, sekarang mungkin coba boleh dijelasin sama kawan pajak sekalian. Paling tidak, mungkin kalau mau jelas bisa lihat di tutorialnya ya. Betul. Tapi paling tidak mungkin gambarannya saja nih, Bang Mitra, kira-kira masuk di aplikasi apa? Apakah sama seperti JP Online yang biasa, yang kita masukin SPT, atau ada alamat lain? Nah, mungkin boleh dijelasin secara singkat saja nanti pada kawan pajak, biar kawan pajak dapat gambaran juga nih. Baik, untuk prosesnya seperti yang versi sebelumnya sih, Bang. Iya. Kita masuk melalui akun DJP Online, DJP Online. lalu masuk menu layanan, nanti di situ kita pilih IPBK. Nah, di proses IPBK ini apabila kita belum muncul di Bank Herman, kita masuk ke menu profil dulu, kita lakukan aktivasi dulu di situ. Oke, Aktivasi seperti biasa fiturnya, ya. betul. Nah, kawan pajak mungkin yang sudah biasa dengan DJP Online tahu itu ada aktivasi fitur ya di menu profilnya. Oke, silakan lagi Dan lanjutkan. setelah itu, kalau saran saya, kalau memang kawan pajak sekalian belum terlalu mengerti atau takut salah saat membuka IPBK itu masuk dulu menu user manual dan video tutorial. Itu di mana melihatnya? Di aplikasi IPBK. Di aplikasi PK. Berarti setelah kita pilih aplikasi PK di DJP Online tadi, itu juga ada langsung Video tutorial. video tutorialnya ya. Oke, jadi tinggal bisa diklik dan dilihat dulu ya kawan pajak ya untuk bagaimana menggunakan aplikasi IPBK tersebut. Betul. Wah, nampaknya sudah semua nih kawan pajak nih ya. Sudah lengkap nih, sudah jelas nih kawan pajak terkait dengan penggunaan aplikasi IPBK. Ada lagi yang mau disampaikan Bang Mitra? Di akhir saya rasa itu podcast kita? sudah cukup semua teman-teman. Cuman kalau memang kawan pajak sekalian masih ingin bertanya-tanya atau berkonsultasi secara langsung, karena terkadang kita lebih puas gitu. Betul, berkonsultasi memang, secara benar. langsung, berbincang secara langsung, karena informasi yang didapat pun bisa secara langsung. Ya lebih emosional deh ya. Betul, lebih ada ikatannya Lebih ya. ada ikatannya, bondingnya gitu. Bonding. Itu kawan pajak sekalian jangan ragu datang ke KPP Pratama Batam Utara atau KPP manapun di tempat kawan pajak Iya. terdaftar atau terdekat lah. KPP pun menerima Bang, kalau ada Ya masalah. boleh ke kantor JP Kepri boleh. Atau mungkin kawan pajak bisa juga ke kering pajak ya. Betul, kering pajak 1.500, 200. Tanyakan apa yang kurang paham, bukan hanya sekedar IPBK saja ya. Kawan pajak bisa bertanya tentang apapun seputar permasalahan perpajakan. Tapi ingat perpajakan ya Mit ya, bukan jodoh, bukan bukan ya. Hanya konteksnya perpajakan saja kawan pajak. Oke, baik kawan pajak, mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita sudahi dulu. Saya rasa penjelasan dari Pak Mitra sudah sangat lengkap sekali.
Dan kawan pajak sekalian, silahkan nanti di like, share, and subscribe, dan komen ya. Dan komen kawan pajak sekalian boleh, misalnya gini, Pak, kami butuh informasi atau podcast terkait dengan PMK 66 misalnya ya. Betul Bang. Atau terkait dengan PPN di kawasan bebas ya. Silahkan kawan pajak untuk komen di kolom komentar, dan nanti setelah kita kaji dengan tim kita, maka kita bisa juga buat podcast terkait dengan materi tersebut ini. Iya, itu kalau bisa ini kawan-kawan komen nih terkait permohonan SKB. Jangan salah, ini ada peraturan terbaru terkait. Oke, nah sudah dibocorkan nih sama Bang Mitra nih ya. Oke, nanti awal tahun depan ya, insya Allah kita akan buat terkait dengan SKB ya, surat keterangan bebas. Dan nanti apa perubahannya, bagaimana perubahannya, dan sebagai wajib pajak yang dimudahkan apa sih? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut di video-video kita selanjutnya. Baik kawan pajak, mungkin itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan biasa Bang Mitra, di akhir video kita, slogan dari podcast edukasi perpajakan kita, edukasi perpajakan, sadar, peduli, kontribusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak.